ingin menang sendiri, terus ingin pokoknya yang lain harus salah terus, harus jelek. Akulah yang selalu baik dan bagus. Nah, itu kadang malah menjatuhkan harga dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, coba kita tengok dulu mengapa sih manusia itu butuh dan harus mengalami satu peristiwa yang kita kenal sebagai debat atau jidal, atau ada yang menyebutnya jadal atau perbantahan. Ada istilah dalam bahasa Indonesia itu perbantahan, saling membantah. Ini semacam mencari kebenaran dengan jalan menguji argumen kebenaran yang kita miliki, kita pertemukan dengan kebenarannya orang lain untuk sampai pada titik bahwa inilah yang hakikatnya benar. Entah dengan pola yang seperti apa. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa sih perdebatan itu harus ada, dan sadar atau tidak sebenarnya sejak kita kecil sampai sebesar ini, itu pastinya sering mengalami momen-momen perdebatan, momen adu argumen. Kita punya kebenaran, dia dan mereka punya kebenaran, kemudian kita bertemu, adu argumentasi untuk mencari kebenaran siapa yang unggul. Kan gitu dasarnya debat itu. Mengapa kok momen semacam ini terjadi? Ada beberapa variabel yang membuat momen debat ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah fitrah kebenaran. Jadi manusia ini punya kecenderungan kepada kebenaran. Maka jiwanya selalu mencari, selalu mengejar dan mendekat pada kebenaran. Nah, fitrah kebenaran ini ketemu situasi kedua, yaitu sunnatullah keragaman. Kita mencari kebenaran, orang lain mencari juga kebenaran, kita ketemu yang menurut kita benar, mereka juga ketemu yang menurut mereka benar. Begitu kita tengok, lah kok berbeda? Kebenaranku ini, kebenaran dia kok itu ya? Nah, ini dunia manusia diwarnai oleh situasi kedua ini, keragaman. Dan ini sifatnya sunnatullah, macam-macam orang itu. Kebenaran versiku mungkin berbeda dengan kebenaran versinya dia. Nah, ini fitrah kita untuk menemukan kebenaran ketemu dengan sunnatullah keragaman. Sementara, nah ini situasi ketiga. Hidup ini membutuhkan keputusan-keputusan, membutuhkan pilihan-pilihan. Ya memang bisa sih kita, sudahlah, kita nggak usah milih, biar saja kebenaran menurutmu itu, kebenaran menurutku ini, itu bisa. Cuma kadang-kadang kita ini terus dikejar oleh pertanyaan, mana sebenarnya yang paling benar itu? Kenapa? Karena fitrah kebenaran tadi. Disitulah nanti akhirnya diputuskan, ayo deh kita uji, kita adu argumen, mana yang lebih benar dari pandangan kita yang berbeda. Jadi kebutuhan akan pilihan dan keputusan. Dari banyak kebenaran ini mana yang akan kita pilih? Nah, itu di situ meniscayakan terjadinya diskusi perdebatan. Apalagi ditambah ego dan kepentingan. Manusia itu kan ketika fitrah kebenaran tadi plus ego, maka tentu saja dia ingin kebenarannya lah yang paling benar, lebih benar, pasti benar. Nah, ini plus ego. Loh, tidak cuma kita, orang lain juga begitu. Mereka ingin kebenarannya lah yang paling benar, pasti benar.
Nah, plus ada lagi nanti selain ego apa? Kepentingan. Kepentingan ini, aku butuh ini, aku butuh itu. Sehingga ini harus benar. Itu jangan sampai benar, itu kepentingan. Jadi mengapa lahir situasi perdebatan? Karena fitrah manusia adalah kebenaran. Di samping itu, sunnatullah dalam hidup adalah keragaman. Sementara dalam hidup ini, kita membutuhkan keputusan-keputusan, pilihan-pilihan terhadap mana yang lebih benar, mana yang paling benar. Ditambah lagi ego dan kepentingan kita ikut bermain. Maka terjadilah kemudian ketika yang beragam ini bertemu, muncullah debat. Oke, jadi inilah yang menjadi dasar mengapa sih kok ada fenomena sejenis perdebatan ini dalam kehidupan manusia. Kita tidak ngerti teori ini pun sebenarnya sudah mengalami. Dalam banyak momen hidup kita berdebat, berbeda pandangan, kemudian mencari pandangan, menguji pandangan kita bersama orang yang berbeda dengan kita. Itu debat. Ya, teman-teman mestinya sering ngalami kalau pas waktu pilkada ini, kebetulan ngaji kita malam hari ini kan bareng dengan momen pilkada. Itu kan sebelum coblosan kan ada itu debat sesi 1, sesi 2, sesi 3 ketika para paslon mengadu argumen tentang kebenaran yang mereka tawarkan untuk masyarakat nantinya. Momennya kita kenal sebagai debat. Ketika presiden mencalonkan diri juga kita kenal ada debat capres dan lain sebagainya. Itu yang debat-debat resmi yang kita kenal hari ini. Baik, kita lanjutkan. Paling tidak teman-teman meskipun tidak saya jelaskan ya sudah ngertilah apa itu debat, seperti apa cirinya debat. Kalau secara kategori debat itu ya ada debat yang formal, ada debat yang informal. Ada debat yang individu, ada debat yang kelompok. Kayak tadi pilkada atau capres itu kan biasanya kelompok. Ada tim yang menggodok, kemudian ada yang bagian tampil, ada yang bagian ini kelompok. Tapi sering juga sendiri-sendiri, individu. Mungkin kita debat sama teman, face to face, itu individu-individu. Nah, kalau yang formal ini biasanya lebih nyaman. Karena diatur, ditata, digilir, siapa yang ngomong, siapa yang jawab. Jawabannya diterima apa enggak, kemudian bantahan selanjutnya dan lain sebagainya. Kalau formal ini biasanya lebih tertib debatnya. Nah, yang mungkin pernah juga kita alami ini yang informal. Kalau informal ini mengalir, enggak diatur, enggak dikontrol, pokoknya ngobrol saja. Misalnya lagi nongkrong sama temenmu di angkringan, misalnya tiba-tiba membahas sopo yo teman kita yang paling cakep, temenmu bilang A, menurutmu padahal yang paling cakep yo B. Terus debat, satu pakai argumen apa, yang satu pakai argumen apa, yang satu ngomong fisiknya, yang satu ngomong hatinya, ya macam-macam. Ini debat informal, tidak dikontrol. Jadi tidak diatur kayak debat capres atau debat pilkada, tidak ada moderatornya. Nah, ini yang informal ini biasanya mudah tergelincir menjadi debat kusir. Istilahnya debat kusir. Saya tidak tahu mengapa yang diambil analogi itu kusir. Debat kusir ini sering diartikan debat yang tidak ada gunanya. Jadi debat yang ngeyel, tidak ada keputusan akhir. Jadi istilahnya debat kusir. Ini juga perlu diteliti. Mengapa kok yang jadi korban analogi kusir? Ada buku yang pernah saya baca itu ceritanya debat kusir itu ya karena zaman dulu itu kan alat transportasinya kusir.
delman, yang sopirnya adalah seorang kusir atau sais. Nah ini para kusir ini biasanya kan nongkrong bareng-bareng, jajar-jajar sambil menunggu penumpang. Nah waktu nunggu penumpang ini terus mau sambil ngobrol-ngobrol. Nah obrolannya ya versi mereka yang seringkali sifatnya debat, yang ndak ada ujung pangkalnya, ngomong ngalor ngidul ndak jelas. Itu kemudian disebut sebagai debat kusir. Ya mungkin begitu. Kalau situasi hari ini kan ndak ada lagi, jarang ya delman. Sekarang adanya Gojek, Grab. Ya semoga istilahnya nggak diganti jadi debat Gojek atau debat Grab. Yang ada memang istilah debat kusir. Yang saya ingat itu ada cerita mengapa disebut debat kusir. Terus ada yang bilang begini, jadi dulu itu waktu ngobrol-ngobrol, nah salah satu kuda dari miliknya kusir ini, kudanya kentut. Nah begitu mendengar kentutnya kuda, yang punya kuda bilang, wah kudaku ini masuk angin. Nah temannya kusir yang lain bilang, wah salah kamu, kudamu bukan masuk angin, tapi keluar angin. Yang satu ngeyel, ya ndak, dia kentut itu ya berarti dia masuk angin, kata yang punya kuda. Yang ngeritik tadi juga ngeyel, lu wong ya jelas keluar angin kok disebut masuk angin. Ngeyel, dua orang ini saling ngeyel dan ndak selesai-selesai. Nah, itu ilustrasinya debat kusir. Kalau teman-teman pernah ngalami debat yang semacam ini, saling ngeyel, nah, itu disebut debat kusir. Ada lagi cerita begini untuk mengilustrasikan debat kusir itu. Kalau kita naik delman atau andong, itu kan kusirnya menghadap ke depan. Yang di depan dia itu pas pantatnya kuda. Sementara penumpangnya ada di belakang, menghadap ke samping. Jadi mereka bisa melihat pemandangan yang indah. Nah ini ketika mereka ini ngobrol, yang kusir ini ya mengeluh karena pemandangannya jelek sekali. Dia hanya melihat pantatnya kuda. Sementara para penumpang ini senang karena melihat pemandangan indah di sekeliling. Jadi yang satu merasa pemandangannya jelek, yang satu merasa pemandangannya indah. Terus debat di situ, diskusi. Tiada akhir karena ya masing-masing perspektifnya berbeda karena posisi duduknya juga berbeda. Di situ lahir debat kusir. Ya saya tidak tahu jelasnya bagaimana, tapi ini sudah idiom, namanya istilah untuk jenis debat yang saling ngeyel, tidak jelas, masing-masing merasa benar, tidak ada keputusan akhirnya, cuma buang-buang waktu saja. Argumennya kadang dibikin-bikin, dibuat-buat, yang penting menang. Nah, ini jenis debat kusir. Ya, kalau secara ilmiah maupun secara etis kita disarankan untuk tidak debat kusir. Mengapa? Yang pertama karena debat kusir itu sering lebih memperkeruh masalah daripada menyelesaikan masalah. Jadi orang tidak mentarget menemukan kebenaran atau sampai pada kebenaran, tapi targetnya adalah musuhnya kalah, lawan debatnya kalah, hanya itu. Ini biasanya terus hanya nambah masalah saja. Yang kedua, debat kusir itu justru menunjukkan kita tidak pinter, menunjukkan kita tidak cerdas. Jangan dikira orang ngeyel tidak bisa disalahkan itu kelihatan pinter. Coba tanyakan teman-temanmu, kalau ada punya teman atau sahabat yang ngeyelan, tidak iso dikandani sama sekali, tidak iso dinasehati, dia merasa benar sendiri terus. Justru itu menunjukkan kesan bahwa dia sebenarnya tidak terlalu pinter. Yang ketiga, debat kusir itu kadang-kadang tidak sadar hanya menjatuhkan harga diri kita sendiri. Orangnya pinter sih sebenarnya, tapi begitu tampil di TV, gaya debatnya debat kusir.
ingin menang sendiri, terus ingin pokoknya yang lain harus salah terus, harus jelek. Akulah yang selalu baik dan bagus. Nah itu kadang malah menjatuhkan harga dirinya sendiri, menjatuhkan nilai dirinya sendiri. Kadang-kadang, tidak selalu, tapi kemungkinan bisa begitu. Karena kita sendiri kalau nonton orang ngeyel tidak bisa disalah gitu kan, jengkel. Terus jelas-jelas salah kok masih tidak mau disalahkan, itu kan terus jengkel. Nah harga dirinya jatuh. Kemudian pastinya muncul masalah baru. Dan yang terakhir, yang lebih tragis, mengapa jangan debat kusir, itu karena seringkali debat kusir itu hanya membuang-buang waktu. Jadi 2-3 jam habis tapi tidak ada hasilnya. Terus apa keputusannya? Terus mana kebenarannya? Semuanya tolak-tolak. Wong tadi cuma targetnya ingin menang. Nah, maka sebelum kita masuk ke seni berdebat yang baik, ini saya ingatkan, semoga perdebatan-perdebatan yang kita lakukan setelah ini bukan debat kusir. Debat asal ngeyel, tidak pakai argumen, targetnya hanya biar musuhnya kalah, lawan debatnya ngaku kalah. Baik, ini pesan di awal. Terus kita lanjutkan lagi sekarang dengan sebelum masuk ke seni debat juga, ini kebetulan saya bawa ada beberapa ayat Al-Quran tentang jenis-jenis debat atau mujadalah yang dilarang. Dilarang itu berarti hindari, jangan debat yang polanya seperti ini. Yang pertama apa? Jangan berdebat untuk meruntuhkan kebenaran. Ini dalilnya bisa ditengok Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 5. Wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqqo fa'akhadtuhum. Jadi, dan mereka berdebat untuk kebatilan demi menghancurkan kebenaran. Fa'akhadtuhum. Ini firman-Nya Allah. Maka aku menyiksa, menghukum mereka semua. Nah, jangan sampai ya. Kalau sudah tegas kebenarannya, ndak usah debat. Hanya akan menghabiskan waktu, kuatirnya malah membuat kita geser dari kebenaran. Jadi kalau buktinya sudah nyata, sudah terang, sudah jelas, ya sudah. Ini selain membuat jalan kita lurus, juga melatih mental kita. Jangan lupa jiwa kita itu tergantung apa yang kita lakukan, kita biasakan. Kalau kita membiasakan diri menyeleweng dari kebaikan, membantah kebenaran yang telah jelas, khawatirnya jiwamu tidak peka terhadap kebenaran. Atau kebenaran kamu anggap kebatilan, kebatilan kamu anggap kebenaran. Itu yang sering kita sebut jiwanya jadi gelap. Karena tidak bisa membedakan mana cahaya, mana kegelapan. Yang sudah jelas-jelas cahaya dianggap gelap, yang gelap dianggap cahaya. Jadi jangan debat tentang hal untuk meruntuhkan kebenaran atau tentang hal yang sudah jelas kebenarannya. Oke. Ya, selain surat Al-Mu'min ada surat An-Anfal ayat 6. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana. Mereka itu mendebatmu dalam kebenaran padahal sudah jelas. Jadi jangan debat untuk meruntuhkan kebenaran, jangan debat untuk hal yang sudah jelas kebenarannya. Kemudian yang ketiga, jangan debat tanpa punya bekal ilmunya. Jadi ini disebut oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 66. Ha antum haula'i hajajtum fi malakum bihi ilmun. Inilah kalian yang berhujjah, berdebat tentang apa yang kalian tahu.
falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Lalu mengapa kalian juga berdebat tentang apa yang kalian tidak punya ilmunya? Jadi manusia itu memang fitrahnya mencari kebenaran, sehingga kadang-kadang ya saling berdebat, mengadu argumen menemukan kebenaran. Tapi dengan ilmu sebagai bekalnya. Jangan falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka mengapa engkau kok mau-maunya saling berdebat padahal tidak punya ilmunya? Akhirnya seperti tadi, ngomong ngalor ngidul tidak jelas. Kebenarannya tidak ketemu, cuma dapat capek dan hilang waktu, eman-eman waktunya. Jadi sebelum masuk ke seni debat, mari diingat-ingat kalau memang sudah benar, jangan diruntuhkan dan tidak usah diperdebatkan. Kemudian berdebatlah hanya dengan ilmu. Jangan berdebat hanya menuruti ambisi, nafsu, emosi, tapi tidak ada ilmunya. Makanya Al-Quran wanti-wanti wajadilhum billati hiya ahsan, debatnya yang baik. Debat yang baik berarti syarat pertama harus ada ilmunya. Yang merasa bukan kompetensinya, yang merasa tidak punya bekal ilmu, seyogyanya tidak usah ikut-ikutan bantah, ikut-ikutan debat. Ini tradisi semacam ini menurut saya belakangan mulai marak sejak era medsos. Tradisi ketika orang mengomentari apapun, membantah apapun, mendebat apapun, padahal dia sendiri bukan ahlinya. Dia tidak punya kompetensi, tidak punya ilmu di bidang itu. Kita harus mampu ngerem, menahan diri. Jadi hari ini itu kan memang senjata yang paling ampuh yang harus kita miliki adalah rem. Yo hasrat untuk komen, hasrat untuk ikut bantah, hasrat untuk ikut menguji kebenaran itu kadang-kadang ya muncul karena postingan yang tidak karu-karuan. Tapi kita harus sadar siapa kita, kompetensi kita, dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak cuma ini bidang saya apa enggak. Saya menguasai enggak materi itu. Bidang saya sih, tapi kalau tentang bab itu saya tidak ahli. Nah, itu kita juga harus sadar tentang itu. Oke, jadi jangan meruntuhkan kebenaran, jangan memperdebatkan yang sudah jelas benar. Kemudian yang ketiga, jangan berdebat kalau tidak ngerti ilmunya. Nah, saya tambahi lagi pesan dari Imam Syafi'i yang kemarin bulan lalu kita bahas. Itu kan ada satu slide tentang debat dari Imam Syafi'i. Saya buka lagi sebentar malam hari ini. Jadi ada dua quotes yang bulan lalu saya angkat berhubungan dengan debat dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, termasuk menghinakan ilmu yaitu berbantah-bantahan dengan setiap orang yang membantahmu dan berdebat dengan setiap orang yang mendebatmu. Ini nasihat Imam Syafi'i yang pertama untuk kita. Debat itu mungkin salah satu metode kita menemukan kebenaran, tapi juga jangan segalanya dibantah dan didebat. Tidak harus kita meladeni ajakan siapapun yang ngajak kita debat. Hari ini di medsos itu kadang-kadang saya tiba-tiba ada postingan-postingan yang nantang debat. Kalau mengikuti Imam Syafi'i, ya tidak semua orang yang nantang debat, mengajak debat, kita layani, kita ladeni. Jadi khususnya untuk hal-hal yang sudah kita pastikan, kita yakin kebenarannya. Seperti tadi. Kalau saya sudah yakin kebenarannya, tidak butuh lagi pengakuan orang atau kesetujuan orang tentang
kebenaran yang saya yakini. Nah, ini menghemat energi. Karena kadang-kadang untuk hal yang pokok yang sudah kita yakini kebenarannya, kemudian kita diskusi, berdebat, akhirnya kita kacau sendiri, ragu sendiri, tidak menemukan kebenaran baru, tapi justru menghancurkan keyakinan kebenaran kita yang lama. Nah, maka hati-hati, tidak setiap ajakan debat harus kita ladeni. Kalau memang terpaksa, ya kita lakukan billati hiya ahsan. Itu prinsip pertama dari Imam Syafi'i yang diwanti-wantikan kepada kita. Kemudian nasihatnya Imam Syafi'i selanjutnya adalah, aku tidak akan pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau kita memang harus debat dengan orang lain, pastikan tujuannya adalah menemukan yang lebih benar, bukan mencari salahnya lawan debatmu. Jadi kadang-kadang kan fokus kita itu mengalahkan, mencari kesalahannya lawan debat. Bahkan bila perlu dipublikasikan, inilah salahnya, betapa bodohnya dia, betapa sesatnya dia. Semoga bukan itu tujuannya. Saya masih ingat, mungkin dulu pernah saya sampaikan bagaimana perdebatan antara Imam Ghazali dan Ibnu Rus yang melahirkan Tahafudul Falasifah dan Tahafud. Ini kan debat tertulis yang sering kita sebut sebagai polemik. Jadi Imam Syafi'i ini mengkritik para filosof Muslim peripatetik seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Tapi Imam Syafi'i tidak menulis kitabnya dengan judul Tahafudul Ibnu Sina atau Tahafudul Al-Farabi, tapi Tahafudul Falasifah. Karena memang targetnya tidak menjatuhkan orang, tapi menemukan kebenaran. Demikian pula Ibnu Rus. Ibnu Rus juga tidak memberi judul Tahafudul Imam Ghazali, tapi Tahafudul Tahafud. Kaconya, rancunya kitab Tahafud. Nah, ini berarti yang dikritik ya beberapa gagasan dari kitab Tahafud, bukan orangnya. Jadi sama sekali tidak ada pretensi, ambisi untuk menjatuhkan orang. Tapi ini seakan-akan Ibnu Rus ini mau bilang, kritikku kepada beberapa gagasannya Imam Ghazali di kitab Tahafud. Nah, bukan sesatnya Imam Ghazali atau sesatnya Ibnu Sina. Jadi ini meluruskan kebenaran-kebenaran. Ibnu Sina yang mungkin banyak dikritik, kan tidak semuanya gagasan-gagasannya jelek atau gagasan-gagasannya negatif. Imam Ghazali juga begitu, meskipun dikritik Ibnu Rus. Ini yang mengkritik Imam Ghazali kan Ibnu Rus dengan tahafudnya itu kan juga kontribusinya besar. Tidak berarti ketika ada kitabnya yang dianggap tidak pas misalnya, kemudian yang dianggap sesat orangnya, tapi ya hanya beberapa gagasan dari kitab itu. Sementara gagasan yang lain ya tetap diakui secara gentle bahwa kontribusinya juga banyak, juga luar biasa. Ibnu Sina juga yang dikritik oleh Imam Ghazali kan juga beliau tidak hanya filosof yang punya gagasan-gagasan filsafat, tapi beliau juga menulis bidang kedokteran, bahkan menulis juga bidang filsafat timur dan lain sebagainya. Jadi jangan berdiskusi untuk tujuan menjatuhkan orang atau tujuan dengki, senang kalau orang lain terbukti salah. Tujuannya satu-satunya hanya kebenaran dan untuk kebenaran saja. Oke, jadi ini pesan-pesan sebelum kita masuk ke materi seni berdebat yang baik. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini mulai masuk ke materi berdebat yang baik. Pertama-tama,
sebelum berdebat, pastikan kita beres dalam beberapa hal yang menjadi bekalnya orang debat. Ini penting. Kalau kita tidak ngerti bekalnya orang debat, langsung saja debat, ya kemungkinan jadinya debat kusir. Kemungkinan ngomongnya ngalor ngidul, tidak fokus. Oke, di catatan saya ada 6 hal yang harus kita kuasai sebelum kita terjun berdebat. Yang pertama apa? Niat dan tujuan. Ini harus kita pahami, jangan sampai debat hanya ya debat untuk debat. Yang penting gegeran, yang penting rame, kemudian viral, kemudian ratingnya naik, kemudian dapat follower banyak, dan seterusnya. Nah, tujuannya tetap harus kita tegaskan. Ya kalau tadi menurut Imam Syafi'i ya tujuannya kebenaran. Ya mungkin ada lagi yang dalam koridor kebenaran dan kebaikan boleh. Misalnya, oke, kegiatan diskusi kita, debat, talk show kita sore hari ini tujuannya adalah biar orang Indonesia semakin rukun, tidak ngamuan. Nah itu jelas sejak awal. Atau ini untuk membongkar yang keliru-keliru yang selama ini kita lakukan. Nah ini jelas tujuannya. Jadi di depan sebelum debat dimulai coba ditegaskan lagi. Ini debat ini tujuannya apa? Kalau ini sebenarnya ingin kita menguji, saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Kalau sudah di depan kok niatnya sudah itu, mending sudahlah, tidak usah dilanjutkan. Nanti tiwas debat hanya nambah musuh saja. Coba ditegaskan lagi. Nah ini teman-teman mungkin nanti ada yang tiba-tiba diundang TV untuk talk show atau untuk acara debat apa. Coba ditanyakan dulu niat dan tujuannya apa. Targetnya diskusi nanti apa. Membuat orang sadar, membuat orang tercerahkan, memberi informasi saja, atau meluruskan dari informasi yang sesat, atau coba ditegaskan lagi. Kalau tujuannya memang positif, dalam koridor kebenaran, kebaikan, keindahan, silahkan dilanjutkan. Oke. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan ini berarti tadi ya, ilmu. Jangan terjun berdebat tanpa bekal pengetahuan. Nanti ngawur, nanti ngarang, asal menang. Debatnya tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu. Maka sebelum berdebat ya harus belajar dulu, memberdayakan diri dengan ilmu dan pengetahuan. Mungkin dengan membaca-baca buku, mungkin dengan menggali informasi dari sana-sini. Harus punya pengetahuan. Kalau penelitian itu namanya harus punya data, biar tidak asal ngomong. Itu bekal kedua. Kalau sudah mau terjun debat, setelah melakukan refleksi, lah yo, saya ini loh kok sudah mau debat. Kira-kira aku ngomong apa yang tidak tahu, wong bukan bidang saya, atau saya belum mendalami ini. Mending tidak usah. Kasihan sudah capek-capek, nanti yang lain hilang waktu, hilang tenaga, tapi tidak ada hasilnya apa-apa. Jadi yang kedua, perkuat diri dulu dengan ilmu. Yang ketiga, untuk berdebat kita harus full amunisi. Intelijensi kita harus sudah terasah. Tajam menganalisis, tajam membaca peristiwa, tajam mencari relasi korelasi, tajam mengamati, mengkritisi kalau ada yang tidak pas, keliru, tajam melihat kalau ada reduksi-reduksi data yang dipotong dan lain sebagainya. Ini namanya intelijensi. Jadi siapkan cara bernalar, cara berpikir sejernih mungkin. Jadi, Pak, saya sedang tidak konsen ini, Pak. Saya sedang tidak bisa berpikir jernih, masalah hidup saya macam-macam. Oke, kalau gitu jangan debat dulu.
Mungkin saya ahlinya Pak, tapi ini suntuk sekali saya, mood saya sedang jelek. Jadi saya tidak bisa berpikir dengan terang ini. Oh ya sudah, kalau gitu jangan debat dulu deh. Karena debat butuh kemampuan intelijensi yang penuh. Tidak hanya akal, mungkin nuraninya juga harus hidup, nalurinya, imajinasinya, intuisinya, harus semuanya hidup. Maka kalau memang merasa tidak di level atau di mood yang cocok untuk debat, ya jangan debat. Jadi siap secara intelijensi. Siap intelijensi dilengkapi juga dengan siap emosi. Mentalnya siap. Kalau dikritik orang ndak down. Kalau disebut pendapatnya salah dan memang terbukti salah, ya siap menerima. Dan lain sebagainya. Itu urusan emosi. Jangan sampai kita diskusi emosinya ndak siap. Orang ngomong berbeda dengan kita, batin kita panas. Orang mengkritik pandangan kita tidak terima. Kita ngambil gelas, kita siram wajahnya. Nah, itu berarti emosinya tidak siap untuk berdebat. Kalau memang tidak siap, nanti dulu, jangan sekarang debatnya. Bereskan dulu emosinya. Jangan sampai debatnya selesai, masalah tidak selesai, malah nambah masalah baru. Karena emosi kita yang tidak terjaga. Jadi teman-teman, jangan dilupakan, ini bekal penting dalam debat biar tidak kontraproduktif upaya kita menemukan kebenaran. Selain emosi yang harus beres, jangan lupa juga teknik berdebat. Teknik itu mungkin retorikanya, mungkin strategi menyampaikan argumentasinya, mungkin cara meyakinkan orang terhadap kebenarannya, atau cara menunjukkan kekurangan, kekeliruannya lawan debat, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya teknik. Yo punya sih ilmu memang bidangnya, berpikirnya juga jernih, emosinya juga stabil. Sayangnya tidak taktis. Menyampaikan kebenarannya tidak diatur dengan baik, sehingga orang malah tidak paham dia ini ngomong apa sih yo. Yang dia sampaikan ini apa sih, orang tidak tersentuh sama sekali. Orang tidak ngerti yang dia omongkan, atau orang gagal paham terhadap kebenarannya. Ini jadinya malah blunder. Maunya menunjukkan kesalahan lawan debat, malah yang kebongkar kesalahannya sendiri. Ya itu berarti salah strategi. Maka sebelum debat, teman-teman harusnya sudah bisa merancang skenario. Oh, nanti saya akan membicarakan tema ini. Awalnya ringkes saja, sekitar 2-3 menit. Kuncinya yang penting orang tahu bahwa problem utamanya ini. Setelah itu, solusi-solusi yang saya tawarkan, saya baca ringkes saja. Nanti kalau ada pertanyaan, baru saya jelaskan panjang lebar. Ini namanya teknik. Jadi cara menyampaikan itu juga penting. Jangan sampai sudah full amunisi, siap debat, ngomongnya tidak karu-karuan. Harusnya diomongkan di akhir, diomongkan di awal. Harusnya untuk meyakinkan orang, malah membuat orang ragu-ragu. Jadi, selain emosi, intelijensi, pengetahuan, juga harus tekniknya diperbaiki. Dan bekal debat yang ke-6, jangan dilupakan, akhlak atau adab. Kalau ini mungkin sesuatu yang inherent di semua isu, di semua aktivitas kemanusiaan apa saja, jangan lupa akhlak dan adab, etika dan etiket, moralitas dan sopan santun. Jadi wong kita ini berdebat itu kan antara manusia dengan manusia. Alat yang menghubungkan manusia dengan manusia itu ya tidak selalu akal, tapi ada juga nurani, ada juga naluri, ada juga intuisi, imajinasi.
Sehingga ini kalau tidak diiringi dengan akhlak dan adab yang baik, ya kemungkinan fokus kepada kebenarannya tertunda. Misalnya ya, niatnya sudah benar, pengetahuannya sudah benar, intelijensinya tajam, emosinya stabil, tekniknya luar biasa. Tapi akhlak dan adabnya rusak. Mungkin isinya maki-maki orang, mungkin isinya membuat orang sakit hati. Memang secara sengaja biar orang yang berbeda dengan dia merasa minder, merasa rendah, merasa sakit hati. Nah, ini kan minusnya ada di akhlak dan adab. Nah, itu juga bisa merusak debat. Wong debat itu kan biasanya gimana caranya orang tertarik mengikuti kita. Saat kita berdebat, orang seperti tersadarkan, oh iya yang benar itu, yang baik itu. Terus kebenaran kita diikuti. Kan ini tujuannya debat. Itu kalau minus akhlak dan adab, ini kita bisa-bisa malah jauh dari tujuan debat tadi. Maka jangan lupa akhlak dan adab. Nanti di belakang beberapa saya beri paparan tentang akhlak dan adabnya orang yang sedang berdebat. Tapi pertama-tama kita sadari dulu bahwa sebelum kita berdebat, pastikan 6 hal ini beres. Yang pertama, niat dan tujuannya beres, pengetahuannya memadai, intelijensinya tajam, emosinya stabil, terkontrol, tekniknya tepat, akhlak dan adabnya terpenuhi. Insya Allah, kalau bekal kita maksimal di 6 ini, ya kita akan memenangkan debat. Kebenaran yang akan menang. Jangan lupa, kemenangan debat kita itu berarti menangnya kebenaran. Bukan jatuhnya lawan debat kita. Baik, jadi sampai di sini semoga mulai tergambar bagaimana cara berdebat yang baik. Saya membawa sebuah quote ini. Yang quote ini mungkin semoga memberi semangat kita untuk berdebat dengan baik. Quote ini agak panjang, 3 kalimat. Yaitu yang pertama, kalau engkau belum yakin 100% dengan pengetahuanmu, jangan berdebat. Yang kedua, kalau engkau belum yakin 100% dengan kemampuan komunikasimu, jangan berdebat. Yang ketiga, kalau engkau belum yakin 100% dengan kontrol emosimu, jangan berdebat. Ini 3 quotes, 3 kata mutiara, semoga bisa kita ingat-ingat sebelum berdebat. Kalau kita belum 100% yakin bahwa pengetahuan kita memadai untuk berdebat, ya jangan berdebat. Saya Pak, kalau tentang problem ini sudah ya kira-kira 75% lah saya paham materinya. Loh, nanti kalau lawan debatmu mempertanyakan yang 25% itu gimana, yang pas kamu tidak tahu? Kamu bunuh diri nanti. Ya tugasmu sebelum debat sekarang ya kuasai juga yang 25%. Karena kalau tidak, ya engkau sedang bunuh diri dalam perdebatan itu. Yakinkan bahwa engkau sudah menguasai sepenuhnya pengetahuan yang dibutuhkan untuk materi yang akan engkau perdebatkan. Demikian juga kemampuan komunikasi. Kan ada di antara kita, Pak, saya kalau materi paham, Pak, cuma menyampaikannya itu loh saya susah. Kadang-kadang apa yang dipikiran dengan apa yang keluar di mulut beda, Pak. Oke, kalau memang masih merasa begitu, ya latihan dulu deh. Coba jangan berdebat dulu, jangan tiba-tiba turun ke lapangan untuk berdebat. Kuatirnya nanti malah tidak karu-karuan, debatnya tidak produktif.
Wong mengungkapkan kebenarannya tidak mampu, jadi nanti kebenarannya tidak tampak. Jadi yang kedua, kalau engkau belum yakin 100% dengan kemampuan komunikasimu, jangan berdebat. Yang ketiga, kalau engkau belum yakin 100% dengan kontrol emosimu, jangan berdebat. Coba diukur nanti dalam perdebatan itu kira-kira bisa emosi enggak kita. Pak, orang itu Pak, kalau ngomong nyelekit terus, pengen nonjok kepalanya saja Pak sayang. Berarti engkau ada di wilayah yang emosimu tidak terkontrol. Kalau gitu jangan debat dengan dia, nanti tonjok-tonjokan beneran. Kecuali engkau sudah yakin bisa mengontrol emosimu 100%. Tidak apa-apa Pak. Saya tahu dia kalau ngomong menyakitkan hati, nyelekit. Tapi saya sudah biasa, telinga saya sudah kebal dengan itu. Saya tetap tidak akan terdistrak, saya tidak akan terpalingkan dari kebenaran. Oke, kalau memang sudah yakin, mampu, siap, ayo debat. Kemampuan komunikasi, kontrol emosi, dan penguasaan pengetahuan. Pastikan kita sudah yakin 100% punya kompetensi di 3 wilayah itu. Baru kemudian kita berdebat.